Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Maulidina, NIM 1624086. Pada video kali ini, kami dari kelompok 16 akan memaparkan hasil kerja kami dengan judul Strategi Pembiayaan oleh Pemerintah, khususnya kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pada kali ini, materi yang akan kami bahas ada 11 poin. Yang pertama, ada KPS atau Public Private Partnership. Yang kedua, ada bentuk kontrak dari KPS. Yang ketiga, ada 4 elemen utama untuk KPS. Yang keempat, ada faktor kunci keberhasilan skema KPS. Yang kelima, ada proses dalam merancangnya. Yang keenam, peranan daerah dalam KPS. Yang ketujuh, ada peranan KPPU dalam KPS. Yang kedelapan, ada peraturan perundang-undangan terkait kerjasama pemerintah dan swasta. Yang kesembilan, ada contoh penerapan. Ada yang ke-10, ada kelebihan dan kekurangan dari KPS. Dan yang terakhir, ada solusi bagaimana menjaga kestabilan KPS dalam pembiayaan pembangunan. Strategi pembiayaan oleh pemerintah. Strategi pemenuhan pembiayaan hutang APBN diarahkan pada pengelolaan pembiayaan hutang secara prudent dan akuntabel. Prudent artinya bijaksana dan akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan terkait perundang-undangan yang berlaku. Dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga rasio hutang terhadap PDB pada level yang aman. Yang kedua, memanfaatkan hutang untuk kegiatan yang produktif. Yang ketiga, menjaga komposisi hutang dalam batas yang terkendali. Dan yang terakhir adalah menjaga solvabilitas. Untuk mendukung kemandirian APBN, pemerintah sendiri melanjutkan inovasi pembiayaan melalui yang pertama, penerbitan SBN retail secara online. Yang kedua, memberikan akses khusus bagi lembaga keuangan mikro dan UMKM, serta lembaga filantropi untuk berinvestasi di SPSN. Yang terakhir, meneruskan penerbitan Green Sukuk yang telah sukses diluncurkan sebelumnya. Diharapkan inovasi-inovasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor swasta untuk turut andil dalam pembangunan infrastruktur. Karena jika partisipasi semakin lama semakin besar, maka tidak perlu lagi bergantung kepada dana-dana dari luar negeri untuk proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, mendefinisikan jenis infrastruktur yang dapat dipekerjasamakan dengan badan usaha yaitu berupa transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenaga listrikan, dan minyak gas bumi. Transportasi yang dimaksud di atas yaitu berupa bandar udara, pelabuhan, dan perkereta apian. Sedangkan jalan yang disebutkan yaitu jalan tol dan jembatan tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia, NIM 1624091. Di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk dari kontrak antara pemerintah dan pihak swasta. Yang pertama itu ada kontrak servis. Jadi kontrak servis itu adalah kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya jasa perbaikan atau pemeliharaan dengan jangka waktu yang lebih pendek dari 1 sampai 3 tahun. Nah, adapun untuk contohnya, yang pertama itu kontrak pembersihan jalan, pengumpulan dan pembuangan sampah, pemeliharaan jalan, pengerukan kali, dan jasa mobil derek. Kemudian yang kedua itu ada kontrak manajemen. Jadi kontrak manajemen itu adalah kontrak di mana pemerintah itu memberikan seluruhnya pengelolaan untuk suatu infrastruktur atau pelayanan umum kepada pihak swasta. Nah, jangkanya ini bisa lebih panjang dari 3 sampai 8 tahun. Adapun contohnya nggak jauh beda dengan kontrak servis. Yang pertama itu perbaikan dan pemeliharaan jalan. Yang kedua itu pembuangan dan pengurukan sampah, ada pengoperasian instalasi pengolahan air, kemudian ada pengelolaan fasilitas umum. Yang ketiga itu ada kontrak sewa. Jadi kontrak sewa ini dimana pihak swasta itu membayar uang sewa. Nah, untuk digunakan sementara suatu fasilitas umum. Nah, jangkanya ini bisa lebih panjang dari 5 tahun sampai 15 tahun. Adapun contohnya itu seperti taman hiburan, terminal udara, atau armada bis transportasi lainnya.
Kemudian yang keempat itu ada yang namanya kontrak Build Operate Transfer atau BOT. Jadi BOT ini pemerintah itu bekerja sama dengan pihak swasta, di mana badan usaha itu bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Nah, kontrak ini lebih panjang juga dari 10 sampai 30 tahun. Adapun contohnya itu seperti pembangkit listrik, jalan tol, terminal udara, ada bendungan, ada pelabuhan laut, ada fasilitas IT. Nah, dan yang terakhir itu ada yang namanya kontrak konsesi. Jadi kontrak konsesi ini adalah suatu kontrak di mana pemerintah itu menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pihak swasta, sama seperti yang sebelumnya. Jadi umumnya pun konsesi ini berlaku antara 20 sampai 35 tahun. Nah, beberapa contohnya itu seperti pelabuhan udara, jalan tol, pelabuhan laut, penyediaan distribusi air bersih, rumah sakit, atau fasilitas olahraga. Nah, adapun 4 elemen utama dari kontrak antara pemerintah dan pihak swasta. Nah, jadi kontrak antara pemerintah dan pihak swasta itu dibangun dari 4 elemen utama, Build, Spairing, and Develop 2006. Yaitu yang pertama itu actors, yang kedua ada network, yang ketiga itu ada project, dan yang terakhir itu adalah relationship. Jadi keempatnya ini saling berkesinambungan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kezora, NIM 1624056. Berikut saya akan menjelaskan mengenai faktor kunci keberhasilan skema KPS. Itu dari identifikasinya dan dari identifikasi faktor-faktor kesiapan implementasi skema KPS. Itu terdapat hasil identifikasinya. Hasil identifikasinya terbagi atas 3, yaitu yang pertama aspek kompetensi SDM, yang kedua aspek komitmen pemerintah daerah, dan yang ketiga aspek koordinasi kelembagaan. Yang berikutnya adalah identifikasi faktor-faktor keberhasilan implementasi skema KPS tadi. Kami mengambil 2 contoh. Yang pertama, rekomendasikan 3 untuk mengoptimalkan pelaksanaan skema KPS di Nigeria, yaitu diperlukan adanya kolaborasi kelembagaan dan meningkatkan kapasitas yang konsisten di bidang pengembangan SDM. Yang kedua itu menjelaskan kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan skema KPS dalam kategori politik, kelembagaan, manajemen, dan pemangku kepentingan. Yang berikutnya adalah hasil identifikasinya. Itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama fase build, yang kedua fase operate, dan yang ketiga fase transfer. Yang pertama fase build itu terbagi atas 5. Yang pertama ada aspek konsorsium, aspek konsorsium. Yang kedua jaminan pemerintah. Yang ketiga pengadaan barang dan jasa yang efektif. Yang keempat aspek teknis, dan yang kelima aspek finansial. Dari fase yang kedua, fase operate, terbagi atas 3, yaitu aspek finansial, yang kedua jaminan pemerintah, dan yang ketiga aspek konsorsium. Dan yang terakhir adalah fase transfer, itu terbagi atas 2, yaitu kondisi proyek dan juga pembagian risiko. Yang berikutnya adalah dari yang ketiga tadi itu, yang pertama aspek komitmen pemerintah daerah, itu terbagi atas 6, yaitu yang pertama pemahaman
kebijakan KPS, pemahaman kebijakan KPS. Terus yang kedua, ketersediaan perangkat hukum dan regulasi terkait dengan program KPS. Yang ketiga itu kesesuaian kebijakan terhadap tujuan KPS. Yang keempat, penyelesaian peraturan daerah dalam mendukung program KPS. Yang kelima itu komitmen untuk keberlanjutan kebijakan. Yang keenam dan yang terakhir, dukungan kelembagaan untuk pelaksanaan program KPS. Yang kedua tadi ada aspek koordinasi kelembagaan. Itu ada terbagi atas 4. Yang pertama, koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang kedua, koordinasi pemerintah daerah di daerah. Yang ketiga, koordinasi dengan lembaga keuangan nasional maupun internasional mengenai minat pemberian peminjaman. Dan yang keempat, efektivitas dan independensi birokrasi pemerintah. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada aspek kompetensi SDM. Itu pentingnya kompetensi SDM sebagai salah satu aspek utama dalam implementasi skema KPS ini untuk menyediakan infrastruktur. Dibahas dalam banyak literatur bahwa hanya dengan SDM yang kompeten setiap program pembangunan dapat dilaksanakan, termasuk pelaksanaan KPS ini. Yang berikut adalah proses dalam merancang konsesi. Itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama prakontrak, yang kedua tahap kontrak, dan yang ketiga post kontrak. Dalam prakontrak terbagi atas 4, yaitu yang pertama negosiasi, yang kedua memorandum of understanding, yang ketiga studi kelayakan, dan yang keempat negosiasi lanjut. Dan tahap yang kedua itu tahap kontrak, terbagi atas 4, yaitu penulisan naskah awal, yang kedua penandatanganan, yang ketiga perbaikan naskah, dan yang keempat penulisan naskah akhir. Dan yang terakhir ada post kontrak. Itu terbagi atas 3, yaitu pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Syarhul Anam, NIM 1624069. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi pembiayaan oleh pemerintah, yaitu peran daerah dalam kerjasama pemerintah swasta. Bentuk keterlibatan sektor swasta tersebut adalah dalam konsep kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta diterapkan terhadap program-program pemerintah yang masih terkait dengan program pelayanan umum. Keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunan yaitu dalam bentuk KPS dan P3. Setidaknya keterlibatan tersebut mempunyai beberapa alasan, yaitu 1. Sebagai alternatif, kedua merupakan bentuk kontribusi swasta, ketiga menciptakan transparansi dan peningkatan pelayanan publik, dan terakhir yaitu untuk menumbuhkan sektor swasta dan daerah sendiri. Bentuk keterlibatan sektor swasta tersebut dalam
Kemenpan nomor 62 tahun 2003, yaitu tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, mengelompokkan pelayanan umum menjadi 3, yaitu kelompok pelayanan umum, yaitu kelompok pelayanan administratif, kelompok pelayanan barang, dan kelompok pelayanan jasa. Bentuk-bentuk kerjasama yaitu dalam spektrum tipe P3, yaitu dari investasi ke publik dan swasta, selanjutnya pemerintah ke penyedia dan fasilitator. Bentuknya ada 5, yaitu kontrak pelayanan, kontrak pengelola, sewa, konsesi bulk operates transfer, dan bulk operates own lepas. Selanjutnya yaitu peran KPPU dalam konsesi. KPPU atau Komisi Pengawas Pesaing Usaha adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Pembangunan infrastruktur sendiri dapat dilakukan dengan berbagai pola, salah satunya yaitu proyek kerjasama pemerintah swasta atau konsesi yang dibiayai oleh modal pemerintah hanya memberikan modal sektor swasta, pinjaman perbankan, dan pasar modal domestik dan luar negeri. Peran pemerintah hanya memberikan dukungan untuk proyek yang kurang menarik tetapi mempunyai kelayakan ekonomi yang tinggi. Bentuk keterlibatan sektor swasta tersebut adalah dalam konsep kemitraan. KPPU terlibat sejak proses awal konsesi, yaitu pertama advokasi dan saran terkait persaingan usaha dapat diberikan proses penyusunan hingga penetapan pemegang konsesi. KPU juga membantu pemerintah dalam pemetaan struktur sektor yang akan dikonsesikan. Yang terakhir yaitu memberikan saran dan bentuk pengaturan tarif. Peran KPPU dalam konsesi yaitu dalam jangka waktu pemberian konsesi harus jelas dan tetap mempertimbangkan insentif yang proporsional bagi pihak pemegang konsesi. Jangka waktu pemberian konsesi tidak terlalu lama dan pada satu pelaku usaha. KPPU mengawasi terjadinya kolusi pada saat tender penentuan pemenang konsesi. Dan terakhir yaitu kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum pesaing usaha oleh pemenang konsesi. Ya, demikian. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin. Saya di sini akan menjelaskan materi yang kelompok saya dapatkan. Di sini saya berkesempatan menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai regulasi atau aturan yang mengatur kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Poin yang kedua di sini saya akan mencoba memberikan contoh terkait pembiayaan pembangunan melalui konsep KPBU atau kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Sebenarnya berbicara masalah kerjasama antara pemerintah dengan swasta, secara regulasi diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dalam aturan ini memiliki tujuan yang berbunyi, Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan juga kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU. Skema KPBU merupakan skema yang beberapa tahun ini cukup atau kerap kali dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, yang dimana dalam skema KPBU ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengarahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Yang keempat, mendorong digunakannya prinsip penggunaan pembayaran pelayanan yang diterima. Adapun jenis-jenis infrastruktur yang masuk dalam kerjasama, diantaranya infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengolahan air limbah, dan infrastruktur lainnya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mencoba memberikan contoh pembangunan infrastruktur yang menggunakan konsep KPBU yang sebelumnya saya sudah jelaskan, atau mungkin teman-teman saya sudah jelaskan tadinya. Nah, dalam hal ini saya mengambil pembangunan jalan tol yang dimana pembiayaan pembangunannya tidak sepenuhnya ditanggung secara langsung oleh pemerintah, namun juga disokong oleh dana pihak swasta yang nantinya pemerintah akan mengembalikan dana itu secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan mengembalikan dana yang diberikan oleh swasta, namun secara berangsur-angsur. Kali ini saya akan membahas mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta. Yang dilihat dari keuntungan dan kerugiannya. Selain keuntungan dan kerugian, saya juga akan menjelaskan bagaimana sih solusi-solusi agar terjadi kestabilan antara kerjasama pemerintah dengan swasta. Yang pertama, keuntungan dari kerjasama pemerintah dengan swasta yaitu biaya proyek menjadi lebih rendah karena ditanggung oleh dua belah pihak, yaitu pemerintah dengan swasta. Yang kedua, terdapat pembagian resiko. Tingkat resikonya menjadi lebih rendah sehingga meningkatkan keaktifan proyek. Yang ketiga adalah terjadinya proses transfer kemampuan, yaitu baik dari sisi teknologi, infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Yang keempat adalah kerjasama menjadi tertangani lebih baik dan tidak molor, karena kan biasanya kalau yang dipegang oleh swasta biasanya karena mereka telah biasa memegang banyak proyek, jadinya mereka menjadi lebih terbiasa karena telah menangani banyak proyek. Yang kelima, harga proyek menjadi lebih kompetitif karena acuannya adalah harga pelayanan publik. Jadi sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk investor-investor lain yang mau bergabung. Lalu itu tadi keuntungan dari kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kerugian dari kerjasama pemerintah dengan swasta. Yang pertama adalah proses dan lelang sosialisasi yang biasanya terjadi dalam waktu yang tidak singkat dan biasanya rumit. Yang kedua, beberapa kali terjadi peraturan yang tumpang tindih. Yang ketiga, pola pikir dari pemerintahnya sendiri pun itu belum kuat, yang biasanya berada di tingkat pemerintah daerah. Yang keempat, analisis dan upaya mitigasi risiko proyek masih rendah. Dan yang kelima, balik modal memerlukan waktu yang lama. Kemudian solusinya untuk menjaga kestabilan antara pemerintah dengan swasta terhadap pembiayaan pembangunan antara lain struktur kontrak yang dibuat sejelas mungkin. Yang kedua, konsisten terhadap kriteria proyek yang dilakukan, kriteria tender. Yang ketiga, diadakannya upaya peningkatan kualitas untuk menarik para investor. Dan selanjutnya adalah pemegang konsensi dibebankan sampai pemegang konsensi baru ditunjuk sehingga kewajibannya terpenuhi. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih.